pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, berbagi dan ramah tamah memperingati milad ke-21 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Senin 27 Juni 2022 dimulai. Yang terhormat Ketua PP Muhammadiyah, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang kami hormati para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara yang kami hormati, para perwakilan dari Bank BSI, Mandiri, dan Muamalat yang kami hormati, para tokoh pendiri Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang kami hormati, para mantan rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang kami banggakan, hadirin para undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua diberi nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di sini merayakan Milad Ummu yang ke-21. Tak lupa pula salawat dan taslim selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat, dan keluarganya. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak dengan khusyuk sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud Hussein, SIP MIPOL. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. وبلغ 40 سنة
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ungu. Hadirin dimohon berdiri.
kehidupan bangsa demi tegaknya masyarakat utama. Kami bibit manusia baru Muhammadiyah, Muhammadiyah, dan selalu setia, mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa demi tegaknya masyarakat utama. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kancah persemaian generasi muda yang kokoh ilmu, teguh iman dan amal. Berwatak patriot wujud nyatakan, intelektual muslim, berakhlak mulia, cakap dan kreatif, percaya pada diri sendiri. Kami bibit manusia baru Muhammadiyah, Muhammadiyah, dan selalu setia, mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa demi tegaknya masyarakat utama. Kami bibit manusia baru Muhammadiyah, Muhammadiyah, dan selalu setia, mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa demi tegaknya masyarakat utama, demi tegaknya masyarakat utama. Laporan Ketua Panitia Milad Universitas Muhammadiyah Maluku Utara kepada Bapak Dr. Tamrin Hussein, SIP MSI, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibud da'awat, al-qail fil mahkamil ayat al-bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana min jamil hajat, wa tutahhiruna min jamil sayiat, wa tuballighna biha aqsal gayat, wa tarfa'una indaka a'la darajat fi kulli hayat wa ba'da al-mamat. Wa ba'du, qumtu ilaykum jami'an al-an liyuballigha ma qad wasalna ما قد فعلنا من البرنامج الميلاد الجمعية المحمدية السلوية الشمال، وكذلك عفوا إليكم إذا ما تشكر وتصاحب أيضا. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah, Bapak Dr. Bapak Ahmad Muttaqin, SAG, MAG, MA, PhD. Selamat datang di Maluku Utara, di Jaziratul Muluk, negerinya para raja, kata para sejarawan. Yang saya hormati
pimpinan Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah, yang saya hormati juga Ketua Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Pak Profesor Dr. Saifuldeni SAG MSI, Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Dr. Makbul Ahadin, hadir bersama kita saat ini istri dari Ayahanda Prof. Yunus. Juga ada mantan direktur Pak Dr. Kasman Haji Ahmad Kakanda, Ayahanda Pak Ishak Jamaluddin, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, dan juga kepala biro yang seluruhnya saya sapa dengan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada hari ini 27 Juni 2022, Universitas Muhammadiyah tepat berusia 21 tahun 22 hari. Tentunya bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek, tapi alhamdulillah beragam hal, beragam tindakan, beragam perbuatan telah dilakukan, dan kami panitia mencoba memilih beberapa kegiatan untuk merepresentasi apa yang terjadi sepanjang 21 tahun, posisi ideologis daripada kampus Universitas Muhammadiyah, bagaimana pilihannya terhadap pengabdian masyarakat, dan bagaimana sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan. Ada 5 kegiatan yang dilakukan. Pertama, lomba karya ilmiah. Yang kedua, dialog publik. Yang ketiga, jalan sehat. Yang keempat, donor darah. Dan yang kelima, umum berbagi. Kegiatan pertama, lomba karya ilmiah yang dilaksanakan 25 sampai 26 kemarin, mengangkat tema kritik terhadap bagaimana mengenal lebih tajam, lebih mendalam 100 tokoh Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Karena itu ada beberapa peserta dan kami pilih, dan alhamdulillah kemarin atas titah dari Dewan Juri sudah ada insya Allah pemenang hari ini akan disampaikan. Lomba karya ilmiah ini sebenarnya ini menegaskan kepada publik bahwa Universitas Muhammadiyah tetap tegak pada posisi intelektualitas muda atau intelektual utama yang akan dicapai nanti. Gitu. Dari awal memang lomba ini sengaja dipilih untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Universitas Muhammadiyah senantiasa menjaga nilai-nilai unggul, inovatif, dan islami. Tentunya dengan tema utama merawat kepercayaan akademik. Tema ini juga berangkat pada satu argumen utama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang pertama, Iqra, baca. Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Dan alhamdulillah dari 100 tokoh yang ada itu coba dipresentasikan, dan kami mendapat beberapa pikiran dari kesimpulan yang ditelaah oleh masing-masing peserta. Tema kedua itu terkait dengan
dialog publik, sengaja menghadirkan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama para warek dengan masing-masing bidang tugasnya, gitu. Apa yang telah dicapai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara selama 21 tahun dan akan nanti dicapai juga, gitu. Ini sengaja memang yang dipilih adalah rektor dan para jajaran karena bertepatan dengan dekatnya pemilihan mahasiswa baru. Kami harus siarkan ini, dan yang menyiarkan ini harus ahlinya, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri, tanya pada ahli, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian semua tertahu, kalau kalian tidak mengerti. Tentunya ini para ahlinya yang faham tentang Universitas Muhammadiyah yang sekarang dan apa yang akan dilakukan akan datang berdasarkan fondasi benang merah yang telah digagas oleh para rektor sebelumnya tentunya. Acara atau kegiatan ketiga itu Jalan Sehat kemarin. Jalan Sehat ini disponsori oleh Bank Mandiri. Ada 100 pieces kaos yang diberikan Bank Mandiri. Kaos itu Bank Mandiri yang kasih. Iya, dari logo ada di kiri itu. Iya, alhamdulillah itu kalau dirupiahkan tuh ya sekitar 15 juta lah. Begitu, luar biasa Bank Mandiri. Ya. Jalan Sehat dan kemudian dilanjutkan dengan donor darah. Memang ya di Al-Quran juga saya kira jelas itu dikatakan bahwa wala tamshi fil ardi maraha innaka la tukhrijul innaka la tukhrijul arda walan tablugal jibala tula. Ya, berjalanlah kalian di muka bumi jangan dengan sombong. Karena itu kemarin kami bersama Mandiri kaos itu, ya, untuk mengatakan bahwa kami juga bagian dari publik. Ya, kami bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Ya, karena kami yakin bahwa kalau kami sendiri kami tidak akan bisa menembus bumi, lantakhridul ard, gitu. Atau kalau kami sombong juga kami tidak akan berjalan melampaui langit. Al-jibala tula. Tula ini dalam bahasa Arab jama takdim, jama yang meter bisa sudah begitu. Paksa mereka kan tidak boleh begitu. Iya, kira-kira begitu DP ya, letter like-nya begitu. Iya, karena itu kami alhamdulillah disponsori dan bersama Bank Mandiri Ron Falajawa sampai Al-Munawar berputar ke bawah lagi. Disambung dengan joget dari Mas Joyo. Ada joget Mas Joyo kemarin. Iya. Ya, dan alhamdulillah selesai juga di jam 12 dengan donor darah. Tapi sebelum donor darah, setelah selesai donor darah, Pak Rektor minta orang ziarah sedikit ke ayahanda gitu. Jadi orang ke atas sekitar 15 menit dipimpin oleh Kiai yang punya pramuka di Maluku Utara dan ya, dipimpin oleh yang punya pramuka di Maluku Utara dan alhamdulillah bisa selesai. Pak Rektor bilang tongkata soba dan memang betul kalau tafsirnya Raja Ali Haji di Gurindam 12 itu Raja Ali Haji bilang bila kalian hendak mengenal satu bangsa kenallah budi dan bahasanya gitu. Sebagai orang yang berbudi, saya kira Pak Rektor yang sekarang memang harus sowan ke Prof. Yunus Namsa. Prof. Yunus Namsa luar biasa. Dan karena itu kami bersama-sama ziarah, mudah-mudahan
beliau ditempatkan di surganya, keluarganya diberikan derajat dan martabat sebagaimana pengabdian beliau kepada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Amin. Dilanjutkan dengan acara hari ini, pengabdian kepada masyarakat Maluku Utara. Donor darah itu PMI, kerjasama dengan PMI. Pak Prof. Hussein Alting itu dihubungi oleh langsung sejawat beliau, Pak Prof. Saiful, dan alhamdulillah walaupun hari Minggu bukan donor jadwal itu cuma hari Senin sampai hari Sabtu, tetap dong datang hari Minggu. Ya, terima kasih kepada PMI juga. Gitu. Acara selanjutnya hari ini itu pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, umum berbagi dan ramah tamah. Kenapa umum berbagi? Ini penting dan sangat ideologis menurut saya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan spirit al-ma'unnya, jadi kalau orang baca ayat itu kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu mau tahu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tolak itu anak yatim. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Dan termau juga kasih makan orang miskin. Makanya diteruskan fawailul lil musallin, celaka itu orang-orang yang salat. Ya, alladzina hum an salatin sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang telah berbagi, telah memberdayakan masyarakat, telah berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim. Jadi sembahyang penting, tapi juga merawat hablum minallah penting, tapi hablum minan nas juga penting. Tuhan cinta DP Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak cinta dia hamba yang dia cipta, itu juga repot. Iya, saling mencintai Tuhan dan hamba. Saya kira itu konsepnya, begitu. Karena itu umum berbagi hari ini didasarkan pada spirit al-ma'unnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mulia di Kauman itu, di Yogyakarta. Saya pernah sampai ke tempatnya beliau dan subhanallah sederhana betul rumahnya, tempat duduknya, di mana beliau mengajar pertama, jalan yang beliau lalui dari Kauman sampai ke madrasah pertama yang beliau asuh, itu luar biasa. Bagaimana beliau perabot yang dijual itu DP tamu masih ada sekarang, DP perabot hilang, ada dijual untuk kepentingan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan luar biasa. Semangat itu yang kami coba ya untuk sampaikan hari ini. Makanya umum berbagi ke 10 orang, bukan orang termampu, tapi yang insya Allah diberikan Allah sedikit kekurangan, dan mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang menerima nanti. Selain itu juga umum akan memberikan penghargaan kepada kepada pendiri kampus. Ada Pak Dr. Kasman, ada Bang Herman Usman, ada Bang Agus Salim Bujang, ada Bang Darsis Suma, dan tentunya Ayahanda Prof. Yunus Namsa, ya. Juga Ketua Panitia Pembangunan pertama Kampus Muhammadiyah Pak Junaidi Ishak. Insya Allah ini bagian dari sama-sama kami merawat kepercayaan publik dan kekuatan pribadi diri dari Universitas Muhammadiyah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada sponsor Bank Syariah Islam, Syariah Mandiri, BSI sekarang itu, Bank Mandiri, Bank Muamalat, ya, walaupun ya ini tapi sudah, ya, mudah-mudahan yang lain kalau yang waktu udah bisa bantu.
Palang Merah Indonesia, juga Pak Rektor yang walaupun di waktu yang sempit saja, tapi jadi kalau tong kesana dana ada coret-coretan cinta dari saya pe Ibu Arek itu pe itu aja bilang bikin sudah setahun satu kali, ya karena memang semua bisa dilakukan, ya, dan itu memang dinamika dalam kampus dan itu hal yang biasa saya kira, ya itu semua bisa dilakukan karena para pendiri telah mengamalkan ini secara simultan, secara berkelanjutan. Sekian, apabila ada kekurangan sesungguhnya itu dari saya, dan apabila ada kelebihan sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum jami'an wallahu musta'an. Fastabiqul khairat aidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya sambutan pertama, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara kepada Bapak Profesor Dr. Saifuddin dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Mustaqim, MA PhD, Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Muhammadiyah bidang keuangan. Yang kami hormati Ketua BPH Ras Muhammadiyah Maluku Utara Pak Dr. Makbul Hadin dan jajarannya, Pak Sekretaris Pak Dr. Karman Kalmanani. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Pak Dr. Harus Jamaludin sekaligus mantan Rektor Muhammadiyah Maluku Utara. Yang kami hormati mantan Rektor Pak Dr. Kasman Haji Ahmad yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mantan Rektor Pak Ishak Jamaludin juga yang sempat hadir hari ini. Almarhum Rektor pertama Prof. Dr. Yunus Namsa yang dihadir oleh Ibunda Haja Jubaida yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4 yang juga hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu pejabat dekan, kepala lembaga, kepala biro yang juga hadir pada kesempatan ini, para dosen, ketua panitia ya, tadi yang sudah luar biasa menyampaikan laporan awal untuk kegiatan milad kita pada puncak hari ini. Kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri acara puncak milad ke-21. Mudah-mudahan refleksi dan juga proyeksi ke depan bisa lebih lagi, dalam artian bahwa tetap umum berbenah dalam rangka mencapai masalah utama sebagaimana lagu yang disampaikan tadi itu. Yang kedua, tentunya 21 tahun itu adalah sebuah umur yang menuju dewasa. Diawali dengan berbagai macam kerikil-kerikil tajam, yang kerikil kecil maupun besar telah kita hadapi bersama, dan semua itu memiliki peran dan fungsi masing-masing sampai saat ini. Olehnya
Namun kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa suatu bangsa yang besar atau negara yang besar itu adalah juga menghargai jasa para pahlawan. Begitu juga refleksi ke belakang, begitu perjuangan yang luar biasa, baik dari rektor pertama sampai rektor yang sekarang ini. Oleh sebab itu izinkan kami menyampaikan beberapa laporan, semacam profil sederhana yang akan kami sampaikan melalui layar ini sebagai sebuah pertanggungjawaban untuk Universitas Muhammadiyah Maluku Utara hingga saat ini. Tentunya sekarang ini kita lagi gencar-gencar untuk sosialisasi mahasiswa baru dan kita akan beri mahasiswa baru. Berbagai macam faktor telah mempengaruhi sehingga perkembangan mahasiswa kita dari awal sampai sekarang ini. Ada analis yang mengatakan bahwa kenapa jumlah mahasiswa itu berkurang bukan cuma di Maluku Utara atau di PTMA Muhammadiyah, tapi mungkin secara keseluruhan. Karena jumlah yang lulus itu kemudian tidak juga sempat kuliah, dia mengambil jalur yang lain. Misalnya orang sekarang sudah tes polisi, ya, ada sekolah-sekolah kedinasan, tentara, dan di perusahaan itu paling banyak sekali. Apalagi Maluku Utara salah satu daerah yang juga banyak tambangnya, dan itu rata-rata mahasiswa kita atau SMA begitu lulus mereka tidak langsung kuliah tapi justru langsung kerja. Itu juga mempengaruhi kita. Nah kemudian beberapa perguruan tinggi di wilayah kita ini sudah kabupaten kota sudah banyak sekali, terutama di Halut, di Morotai, itu sudah di Tidore juga ada, itu luar biasa, sehingga ini juga mempengaruhi kita bisa menurun dari sisi jumlah mahasiswa kita. Tapi tentunya hingga sekarang ini kita segera sampaikan bahwa akreditasi masih standby kita untuk IPT adalah masih B. Jadi sekitar para studi B-nya itu 84,21% dan C-nya itu 15,17%. Ini yang sekarang kita yang ada di kita. Nah, sementara S2 kita jumlah mahasiswa baru pas sarjana sementara ini 24. Ya, sekarang mungkin sudah naik sampai 30-an untuk mahasiswa baru kita. Unit studinya itu di 2022 dan jumlah mahasiswa kita keseluruhan adalah 89 atau mungkin sudah 100 sekarang. Nah, kemudian untuk S1, ya, S1 jumlah yang sementara ini kami cek kemarin bahwa itu sekitar yang sudah daftar mungkin 400-an kalau tidak salah, dan yang sudah mengembalikan formulir mungkin sekitar 200 lebih kalau tidak salah. Jumlah itu yang sementara lagi tetap berjalan. Mudah-mudahan perguruan tinggi negeri ini kami riskan juga karena mereka setelah menerima UMPTN kemudian ada tes mandiri itu berapa kali. Nah itu yang jadi susah kita di negeri, dan itu hampir keseluruhan perguruan tinggi Muhammadiyah itu resah dengan itu. Nah makanya mungkin ada gerakan aptis di pusat dan juga seluruh wilayah yang sekitar 4.600 perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu akan bersama-sama dengan Menteri dan Desa Presiden agar supaya kita diberi waktu atau diberi semacam peluang agar supaya jangan cuma negeri yang mendapatkan mahasiswa begitu banyak, tapi kita juga harus ada diterima sebagai yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah kemudian student body kita itu 2022 sekarang ini adalah berkisar yang aktif diprediksi adalah 4.000-an lebih. Jadi kalau kita sisir jumlah semua sekitar 7.000. Nah non aktif ini yang perlu kita secara internal, karena ada mahasiswa yang begitu masuk semester 1 langsung dia hilang, semester 2 juga hilang, 3 juga hilang, seterusnya. Nah mereka ini yang 3.000-an ini masa sekolahnya kuliahnya itu masih ada. Ya, makanya mungkin segera kita lakukan semacam kemarin ada istilah Pak Motek akselerasi, ya, akselerasi, sehingga mereka yang harus kita bantu, kalau tidak ya sudah kita keluarkan, kalau tidak memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa kita. Dan itu menjadi beban bagi lembaga. Nah student body kita yang aktif dari sisi program studi itu seperti ini, ya, jumlahnya tadi 4.000, non aktifnya sekian dan juga mahasiswa aktifnya sekian dan seterusnya. Per program studi kalau kita bisa sisir seperti ini.
Nah kemudian total dosen kami yang real sementara ini adalah 190 sampai 7 kalau tidak salah. Yang kami cekin 90 itu yang memiliki pangkat. Nah lagi-lagi pangkat itu asisten ahli paling banyak. Nah segera ini kita, kalau kita mau maju memang ini sekarang ini harus segera kita rubah atau kita perbaiki prediksi kita untuk yang sistem itu. Makanya jika ada dari para warik menyampaikan ini segera kita lakukan, karena kalau tidak ya lembaga kita ini akan tidak begitu bagus karena lebih banyak asisten ahli kita. Sekarang yang dinilai grade untuk klasifikasi perguruan tinggi itu jabatan fungsional itu 50% dinilai oleh kementerian, sehingga kalau itu asisten kita lebih banyak tentunya nilainya juga turun. Tetapi kalau kita punya LK kita cuma 7 ya. Dulu sekitar 15, tapi karena saya sudah profesor, Pak Jub profesor juga, GB, dia turun lagi. Ada 2 orang kita yang sudah almarhum, itu juga turun juga, padahal mereka sudah LK dan seterusnya. Nah inilah mempengaruhi jumlah lektor kepala kita. Nah sementara guru besar baru 2. Dan tenaga pengajar itu 7,36. Nah tentunya ini perlu kita segera lakukan. Lektor kita itu baru 32,63%, sekitar 60-an. Ini juga masih besar sekali. Nah ini kalau 60-an masuk semua ke lektor kepala itu sudah luar biasa. Karena penilaian itu ada di LK dengan ada di guru besar. Nah kalau kita bisa lihat seperti ini, satu dosen kita BPH-nya 93% dan dosen DPK sekitar 7%. Nah kemudian aset kita di terakhir auditor, di audit kita adalah sekitar tanah dan bangunan kita 69,1 miliar ya. Dan total aset kita adalah 72,99 miliar. Jadi ini yang ada kita sudah hasil audit terakhir. Nah untuk itu kita juga punya kerjasama atau kolaborasi university, dan insya Allah besok mungkin ada nanti undangan juga, kita lepaskan mahasiswa kita ke Thailand, ada kita 10 orang menuju Thailand untuk magang dan juga KS. Dan itu Pak Menteri PMK juga undang mereka. Nanti kalau ke Thailand singgah dulu di kementerian, beliau kasih oleh-oleh. Dan itu sudah oke, dan insya Allah beliau yang akan dijemput dan kemudian dikembalikan ke bandara lagi dan juga dia ke Thailand. Jadi Pak Muhajir sudah siapkan ini semua. Nah kalau bisa kita baca, kita punya kerjasama atau kolaborasi ini adalah berjumlah 95. Jadi ada dalam negeri 30, itu yang bentuk kerjasamanya. MOU-nya itu 80, sedangkan MOA-nya, agreement-nya sudah terlaksana sekitar 15. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita implementasi. Sudah terimplementasi. Yang pertama terkait dengan pengirim mahasiswa dan dosen kerjasama luar negeri. Yang pertama ke Thailand Selatan kerjasama umum bersama asosiasi Krabi, Songkla dan juga Patalung dengan sekolah-sekolah Thailand Selatan dalam kegiatan KKN magang internasional per tahun dan sudah masuk angkatan ke-3. Angkatan ke-3 insyaallah yang besok kita akan kirim sejak 2018 sampai sekarang ini. Nah kemudian ada beberapa juga complementary therapy program di National Taipei University and Health Science N2NHS di Taipei. Short course itu kemarin dikirim 2, 1 dosen, 1 mahasiswa. Jadi bagaimana cara memijat orang bisa sehat, yaitu terapi komplementari, dan itu di Taipei. Short course dosen ke Foyen University Taipei, kemarin Ibu Nani kalau tidak salah. Dan kemudian program magang KKN ke UTM Malaysia. Insya Allah akan dilaksanakan juga, sudah terlaksana. Presentasi seminar internasional di Unisa Malaysia, kemudian di University of Takiusu kita ke kampus narasumbernya seminar internasional juga, dan terakhir Centro Escolar University Filipina sebagai best practice antara PTMA, dan kemarin kami dari UMU itu Pak Adi Mahmud kalau tidak salah yang langsung kali zaman di tengah-tengah pandemi sehingga kita online waktu itu. Jadi UMU memiliki juga 2 mahasiswa asing. Nah untuk itu jika kita lihat ini kemudian bagaimana milestone perjalanan kita. Milestone dari rektor pertama sampai rektor yang sekarang ini. The next.
Nah, kalau bisa kita pilih-pilih dan juga kita bisa tulis bahwa 2021 di zaman pertama Pak Prof. Yunus Hamzah almarhum 2001-2009 SK pendirian Institut Muhammadiyah Maluku Utara 7 fakultas, 16 program studi dan 1 program pasca sarjana. 2 gedung A dan juga gedung C, kerjasama lokal terbatas, kemudian akreditasi institusi juga waktu itu belum. Nah, kemudian di masa Pak Dr. Kasman Haji Ahmad 2009-2015 renovasi aula lama gedung C, bantuan Rusunawa, masjid kampus, akreditasi institusi C waktu itu, kerjasama dalam negeri terbatas, kerjasama luar negeri juga terbatas waktu itu. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga, periode ketiga Pak Dr. Ismail Jamaluddin 2015-2017, gedung Gertrat berdiri waktu itu, Fakultas Agama Islam, program studinya, kemudian akreditasi B, kerjasama dalam negeri bertambah, kerjasama luar negeri masih terbatas. Nah, di zaman kami, karena kerjasamanya 2017-2022, gedung auditorium yang sebentar lagi dibangun, program studi psikologi, bantuan bis kampus, kerjasama luar negeri yang 30, kemudian kerjasama dalam negeri 65, magang mahasiswa internasional, KKN mahasiswa internasional, publikasi jurnal internasional meningkat pesat, kolaborasi dengan Pemda, provinsi dan juga kabupaten kota meningkat pesat, PTS terbaik di Dikti 12 di 3 tahun terakhir. Nah, itu tantangan yang pencapaian kita yang sementara. Mohon maaf kalau mungkin ada yang belum tertulis, bisa dikoreksi. Nah, tentunya pencapaian perencanaan kita di tahun 2025 sesuai dengan kontrak kinerja dari Majelis Tinggi PP Muhammadiyah, kita harus mencapai target sumber daya manusia kita. Share itu harus 135 nanti tahun 2025. Kita sudah mencapai 100 lebih. Insya Allah ini sudah selesai. Artinya sebagai dosen untuk sumber daya Maluku Utara ditargetkan oleh Majelis Dikti itu sudah kita capai karena sekarang kita sudah 100 lebih dan 2025 itu sekitar 135. Artinya kita insya Allah sudah selesai untuk itu. Nah, kemudian yang berat adalah 10 profesor. Sekarang baru 2, kita lagi usul 2, dan rencana yang punya peluang usul 3 lagi Pak Mutakin, Pak Majelis Dikti. Jadi insya Allah kalaupun 25 itu hanya mungkin ditambah 2 atau 3 itu sudah luar biasa karena kami 20 tahun ini itu baru 2. Apalagi kalau kita target 4 tahun ke depan, kalau 10 itu juga al-mustahil juga kelihatannya. Tetapi kalau kita sama-sama, jadi saya meminjam bahasanya Pak Mutakin tadi malam, kalau kita kolaborasi, kalau kita koordinasi, kalau kita komunikasi, ini bisa jalan. 3K. Nah, untuk apa? Untuk menjegal 2K, kolusi dan juga konflik. Nah, kalau menghindari 3K itu kemudian menikmati 2K lagi, konsumsi dan komisi. Nah, ini sebenarnya 3K pertama, itu peluang luar biasa. 3 kedua tantangan, 2K terakhir itu adalah peluang juga yang luar biasa. Makanya komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi itu sangat penting sekali. Karena untuk menghindari kolusi dan juga konflik. Tentunya kalau itu kita bereskan, maka yang kita lakukan nanti adalah, yang kita nikmati adalah konsumsi dan juga komisinya. Tetapi semua itu bisa terjalin kalau ada komitmen bersama untuk membesarkan lembaga ini. Nah, kemudian rektor kepala tadi kita harus 70, sekarang baru 7. Masih 60 lebih yang harus kita kejar, luar biasa. Insya Allah 1 Juli nanti peraturan yang terbaru untuk ke rektor kepala nanti hanya dilakukan di LL Dikti wilayah 12. Tidak lagi ke pusat ke Jakarta. Peluangnya besar. Kenapa? Karena kebetulan saja terus terang kami dengan Pak Prof. Zubair ini juga menjadi tim PAK di LL Dikti wilayah 12. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman punya pangkat dipercepat, insya Allah kami punya jaringan bisa bantu. Tapi kalau tergantung pada dosen juga malas tahu juga, ya sudah, hanya bisa memberikan penyampaian tiap hari oleh Wali 2, Wali 1, tapi kalau misalnya tidak respon juga, itu artinya kalah. Padahal ada 2 tim reviewer yang ada di UMU, yang ada di Dikti wilayah 12. Nah, kemudian lektor kita harus 92, ya. Jadi itu juga berat, ya.
Kemudian total dokter insya Allah di tahun 2025 ditargetkan bisa 45. Sekarang kita sudah 20 lebih dan insya Allah sementara proses ini sekitar 20 juga. Informasi terakhir Ibu Tati insya Allah ujian tanggal 5 Juli untuk promosi dokternya. Dan juga Ibu Jamila juga insya Allah di tahun itu juga ada ujian terakhir ya, untuk dokter. Jadi 2 perempuan yang akan di tahun ini atau pas awal di tahun 2002 itu selesai 2 dokter itu. Nah kemudian pencapaian untuk institusi ya, itu juga akreditasi harus A. Jadi di akhir masa kita jabatan 2005 nanti harus A. Nah, ini tantangan berat juga. Ya, tantangan berat. Presentasi akreditasi program studi BAN PT dan juga LAM minimal B. Ini tetapi kalau jadi minimal 94,74%. Ranking dan klaster perguruan tinggi nasional harus 325 per 4. Jadi 4 itu klasternya. Nah, kita sekarang masuk di 500-an. Seluruh Indonesia, dari seluruh 4.600 sekian perguruan tinggi di Indonesia swasta dan negeri kita masuk di 500 sekian. Nah, kita targetkan 2025 itu harus 325 dan klasternya klaster 4. Sekarang kita masuk di klaster 3. Jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi dan implementasi MOU dan juga MOA atau agreement 16. Insya Allah kita bisa capai karena sekarang kita sudah 15. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kemudian pencapaian perencanaan terakhir untuk mahasiswa kita dengan jumlah rasio yang ada ini tentunya hanya diiming-iming 6.000 sekian. Ya, 6.000 sekian jumlah total mahasiswanya, rasio jumlah mahasiswa harus terhadap dosen itu 1:30. Itu yang sehat. Jumlah mahasiswa prestasi akademik per tahun 100 ya. Jumlah mahasiswa prestasi non akademik juga harus 100. Dan ini yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir terkait dengan pencapaian perencanaan untuk penelitian ya, jumlah penelitian per tahun harus 25. Dan karena kita klaster penelitian mandiri ya, sudah mandiri sekarang kita ini Madya maksudnya Madya, dan 2025 harus kita mandiri ya, kalau binaan itu jumlah pengabdian ke masyarakat 25, klaster pengabdian masyarakatnya itu binaan dan seterusnya. Skopus harus 200-an, total jumlah akreditasi Sinta itu harus 3 ya, kita capai jurnal kita harus ke Sinta 3 dan seterusnya, maupun Haki. Nah, Haki sekarang ini baru kita mulai. Dan terakhir sekali pencapaian untuk perencanaan AIK atau Alisan Muhammadian, jumlah betul rekam untuk karyawan per tahun itu minus 1 kali ya, jadi per tahun 1 kali, dan jumlah betul rekam untuk mahasiswa per tahun 19 kali kalau dia 9 prodi atau 19 prodi itu harus dia per mahasiswa per tahun itu harus 19. Jumlah betul rekam untuk pimpinan per tahun 1 kali, dan yang terakhir adalah harus bebas kampus bebas rokok. Nah, ini yang memang tantangan juga. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan dan insya Allah menjadi PR kita bersama. Kita bisa maju ke depan jika kita punya komitmen tadi untuk kita bersama-sama. Baik, seperti itu dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hitar kita ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kedua, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Makbul Ahadin MSI. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ayahanda dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Muttaqin PhD. Yang kami hormati
Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Profesor Dr. Saiful Deni, SAG MSI. Yang kami hormati Sekretaris BPH, Ketua BPH ada sambutan ini. Jadi ini jabatan Ketua BPH tapi di wilayah Muhammadiyah Maluku Utara. Tadi saya suruh kasih saja Pak Dr. Andus Ishak Jamaludin, cuma dontola lagi ke sana. Jadi saya sambutan atas nama wilayah Muhammadiyah Maluku Utara ini. Jadi saya mau kiai-kiai sedikit. Mohon maaf Pak Ahmad, ini dialek orang Maluku Utara dulu. Yang kami hormati Rektor pertama, istri Rektor pertama dari Profesor Dr. HM Yunus Namsa. Jujur saya ini air matanya agak mudah jatuh karena ini persoalan rasa. Kita itu merasakan, mohon maaf ya, kita merasakan perjuangan pertama kampus itu bersama Profesor Dr. Yunus Namsa itu. Jadi tadi lagu itu saya air matanya jatuh. Saya bilang tadi ini masalah rasa, kita berbeda merasakan kehadiran dan keberadaan Universitas Muhammadiyah di Maluku Utara ini. Yang kami hormati Rektor kedua, Kanda Dr. Haji Kasman Raja Ahmad, juga bersama pimpinan wilayah untuk menatap ke depan untuk membangun Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini. Yang kami hormati Rektor ketiga, saya tidak menyebut mantan rektor, Rektor ketiga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Dr. Andus Haji Ishak Jamaludin, yang juga memiliki peran dan kiprahnya. Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Herman Usman, saya juga tahu sejarahnya. Agus Salim Bujang, Pak Darsis Puma, yang mungkin tidak hadir pada kesempatan ini, yang kita berdoa semoga mereka sehat walafiat. Bapak Ibu Dekan yang kami hormati, program studi, biro, lembaga, bahkan rekan-rekan mahasiswa, dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu lama sambutan ini, tapi sedikit saya merefleksikan perjalanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu didirikan dengan semangat dan motivasi yang luar biasa dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara. Waktu itu dipimpin oleh Pak Profesor Haji Yunus Namsa. Saya berkenan dengan beliau. Beliau itu sungguh-sungguh untuk membangun lembaga ini, sungguh-sungguh. Satu itikat baik waktu itu, agar dengan lembaga ini kita bisa berbuat untuk umat, untuk bangsa, dan untuk negara kita. Bagaimana kita mencerdaskan, bagaimana kita mencerahkan umat dan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Makanya pimpinan wilayah itu sangat support. Kemudian timnya Pak Kanda Kasman,
Kanda Herman, Agus, dan termasuk Andi Tamrin, didukung oleh pimpinan wilayah Pak Kanda Junaidi, mungkin juga Pak Fakul M. Nur. Beliau mesti disebutkan, kalau tidak lengkap ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat itu Muhammadiyah wilayah itu cukup mendukung dengan timnya dan kita bekerja. Saya itu tim kedua. Tim kedua itu maksudnya jemput itu ijazah di mana-mana. Saya sekali saat saya jengkel ke Prof Yunus ini, Masya Allah, saya agak jam 9 lewat dia suruh saya, Makbul, kamu ke Jambula. Masya Allah, jam 9 malam dia suruh ke Jambula. Saya bilang, Haji buat apa? Jemput itu ijazah fikih di sana itu. Saya agak jengkel juga, tapi saya pergi saja. Di sana saya jemput ijazah, saya bawa kemari, saya kasih di beliau. Jadi kita tim penjemput ijazah. Termasuk suatu saat saya jemput ijazah itu, karena saya ini senang bola. Saya nonton Persma Manado dengan Persiter Ternate. Lalu ijazah saya taruh di dalam baju, hujan lebat. Luar biasa hujan lebat, saya jaga ijazah itu jangan basah. Setelah hujan saya datang kasih di itu dalam rangka universitas ini setelah bangun, kita bangun program studi yang saat itu berlangsung. Yang terakhir kesimpulan saya mewakili wilayah ini, wilayah cukup support yang luar biasa, dan tim yang terbentuk pada saat itu cukup solid, keikhlasan, membangun teamwork yang cukup kuat, itu ikhlas dan membangun teamwork yang kuat, sehingga alhamdulillah sampai 4 generasi rektor. Itu tadi rektor kita Profesor Saiful Deni SAG ini, MSI, telah melaporkan perkembangan Universitas Muhammadiyah kita sampai pada hari ini. Dulu itu banyak SAG karena tung dari IAIN kemari, tapi saat itu tidak mengenal mau SAG ke apa, yang penting kerja tekun, kerja ikhlas, kerja tekun, teamwork yang kuat. Dibawakan Kanda Kasman dengan Kanda Herman ini, kita tim bekerja secara solid, akhirnya didukung oleh Kanda Junaidi dan teman-teman sekalian. Akhirnya Universitas Muhammadiyah kita refleksikan sampai sekarang ini. Dan yang paling terakhir, pimpinan wilayah BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pimpinan pusat, sekaligus dengan sivitas akademika kita menjaga komunikasi tadi yang disebutkan, koordinasi dan kolaborasi. Nah itu kalau kita jaga dan kita pelihara itu, insya Allah Universitas Muhammadiyah yang kita cintai ini akan memiliki prospek, akan maju. Ini semua dalam rangka niat kita untuk mencerdaskan, mencerahkan, dan mengembangkan dakwah Islam di Provinsi Maluku Utara, di lokal maupun regional, nasional, dan insya Allah pada tingkat internasional. Barangkali demikian sambutan singkat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara. Akhirnya kami ucapkan nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya sambutan terakhir, sambutan pimpinan pusat Muhammadiyah kepada Bapak Ahmad Mutakin, SAG, MAG, MSc. Bisdi dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi haqqa hamdi wa naskurullaha hamda haqqa syukri. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Rektor Profesor Saiful Deni beserta tim The Dream Team-nya, para wakil rektor, para dekan, kepala lembaga, dan juga kaprodi, dan tentu juga para dosen dan sivitas akademika semuanya. Yang kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah yang baru saja menyampaikan refleksi perjalanan UMU. Tadi saya sempat berbincang kepada Pak Rektor, apakah sejarah UMU sudah ditulis? Kita berharap pada milad yang ke-22 tahun depan sudah ada buku sejarah UMU. Nanti yang tentang pentingnya sejarah UMU ditulis akan saya lanjutkan lagi. Yang kita hormati bersama para perintis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Profesor Dr. Yunus Namsa MSI yang diwakili oleh Ibunda. Terima kasih hadirnya Ibu. Bapak Dr. Kasman Ahmad MPD, terima kasih kehadirannya Bapak. Ustadz Dr. Andes Ishak Jamaluddin MPD, terima kasih. Dan ini sebuah wujud kebersamaan keluarga besar UMU. Tanpa kebersamaan tidak ada kebesaran. Tanpa kebersamaan tidak ada kemajuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya atas nama Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah pertama untuk mengucapkan Sana Hilwah, Happy Birthday, selamat ulang tahun. Kalau orang Jawa menyampaikannya dengan bahasa Jawa, Sugeng Enggal Warso atau Tanggap Warso. Selamat pada Yaumul Milad, meskipun ini puncak penyelenggaraannya sudah tidak pada tanggalnya ya. Jadi kalau orang Inggris menyampaikannya tidak cukup hanya Happy Birthday, tapi biasanya ada tambahan Happy Belated Birthday, sebab mengucapkannya sudah terlambat pada waktu lahirnya. Tapi tidak apa-apa, karena ini kita menggunakan istilah milad, dan milad itu bagian dari usaha kita untuk melakukan refleksi. Dan setelah kita tadi mendengarkan refleksi 4 milestone ya, dari kepemimpinan Profesor Yunus, kepemimpinan Dr. Kasman, kepemimpinan Ustadz Ishak, sampai kemudian kepemimpinan yang sekarang, maka pertanyaan berikutnya yang kami atas nama Majelis Dikti sampaikan adalah fa'aina tadhabun. Akan kemana lagi UMU ini ke depan? Insya Allah kalau kita mengikuti lanjutan dari ayat tadi, fa'aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim wa matasyauna ila ayasya Allahu Rabbul Alamin. Kalau kita mengikuti sekuen itu, insya Allah UMU akan senantiasa berada pada on the right track. Karena itu capaian-capaian yang sudah ada ini menjadi pijakan kita, kemudian untuk kita kembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan pesan yang ini saya kira
penting sebagai kita pengelola amal usaha Muhammadiyah untuk kembali mengingat kepribadian Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui dalam buku-buku AIK ditulis kepribadian Muhammadiyah ini sebenarnya dirumuskan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1963. Ketika pada waktu itu situasi kehidupan politik sedang hangat-hangatnya, multi partai, ya. Kemudian terjadi hubungan yang kurang kondusif antar warga Muhammadiyah, antar pimpinan Muhammadiyah yang aktif di partai dan yang ingin aktif mengembangkan AUM serta mengembangkan dakwah persyarikatan pada umumnya. Hingga kemudian di situ ada tokoh-tokoh, diantaranya ada Buya Hamka, kemudian ada Kiai Farid dan tokoh-tokoh lain yang kemudian merumuskan pentingnya kepribadian Muhammadiyah itu. Saya tidak akan mengulas 10 kepribadian Muhammadiyah itu satu persatu sebagaimana nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri dalam buku-buku kemuhammadian, tapi saya ingin mencoba mengkontekkan tidak 10 kepribadian Muhammadiyah, saya mencoba menganalogikannya rumusan-rumusan dalam kepribadian Muhammadiyah itu menjadi 10 karakter pengelola, pimpinan, dan dosen PTMA berkemajuan. Siapa pengelola PTMA berkemajuan itu? Siapa dosen PTMA berkemajuan itu? Ya itulah kita-kita yang saat ini berada di ruangan ini, yang sama-sama ingin membesarkan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, saya kiaskan dari rumusan 10 itu yang pertama, maka seorang pimpinan, seorang dosen, seorang tendik di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu harus selalu belajar, beramal, berjuang untuk kemajuan, untuk perdamaian, dan untuk kemakmuran. Bapak Ibu mungkin masih ingat salah satu pesan Kiai Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Saya pernah ditanya, loh Pak, saya itu kan bekerja di AUM, saya itu kan dosen di PTM, masa saya nggak boleh hidup dari AUM itu? Masa saya nggak boleh menerima gaji? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kita jelaskan bahwa konteksnya bukan berarti seperti itu. Intinya adalah kita jangan memperalat persyarikatan Muhammadiyah, tapi mari kita besarkan persyarikatan Muhammadiyah itu melalui AUM ini. Sehingga saat ini tagline yang kemudian dikembangkan, hidupilah Muhammadiyah, mari hidup dan besar bersama Muhammadiyah. Terus belajar dan beramal. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Siapapun kita, dosen, pimpinan, itu harus senantiasa belajar. Sebab belajar tidak mengenal akhir. Long lasting education. Never ending learning. Dan saat ini tantangan saya kira semakin besar Bapak Ibu. Kalau ada dosen kok yang sudah tidak mau belajar, nah itu tanda-tanda. Tanda-tanda kepikunan mengidap datang lebih awal gitu. Sebab pasti nanti akan lebih pinter mahasiswanya gitu. Mahasiswa kita itu belajar sudah tidak lagi, mungkin sumber informasi di kelas itu hanya menyumbang 60%-nya. Selainnya mahasiswa lebih kreatif mencari sumber-sumber informasi yang melimpah di jagat maya itu. Karena itu dosen jangan sampai malas belajar, sehingga yang sering Pak Sekretaris Majelis Pak Sayuti sampaikan itu,
Dia menyampaikan hanya dosen, hanya pimpinan, kalau dalam konteks dosen, hanya dosen yang terus dan mau belajar yang boleh mengajar. Demikian juga, hanya pemimpin yang mau belajar yang bisa memimpin perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang kedua, Bapak Ibu, seorang pemimpin, seorang pengelola, seorang dosen perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah atau basyariyah, sesama manusia, serta aktif memberikan solusi setiap permasalahan. Kata kuncinya bahwa ukhuwah kita, baik ukhuwah yang sifatnya mungkin primordial sampai kemudian ukhuwah yang sifatnya universal tadi, insaniyah, itu orientasinya harus semata-mata sampai kepada peran kita sebagai problem solver di masyarakat, menjadi penyelesai masalah. Gampang kok ciri-cirinya kalau apakah kita itu termasuk pribadi problem solver atau sebaliknya maaf pribadi troublemaker. Tadi Pak Rektor menyampaikan saat ini dosen-dosen itu kan harus mengisi dan mengupdate datanya melalui sister. Tadi disampaikan tentang Japfung dosen. Japfung dosen tadi kalau kita lihat ternyata proporsi asisten ahlinya masih sangat tinggi. Kami ingatkan dan Prof. Lin saya kira beberapa kali mengingatkan ini, jangan lama menjadi asisten ahli. Sebab meskipun di situ ada ahlinya, itu juga masih tetap jadi asisten terus kok. Gitu. Kan gak keren ya, sudah dosen kok masih asisten gitu loh. Karena itu maka tolong bahwa karir dosen ketika Bapak Ibu itu mengurus Japfung dan kemudian Bapak Ibu naik dari TP menjadi asisten ahli, dari asisten ahli menjadi lektor, dari lektor menjadi lektor kepala, itu tidak hanya untuk Bapak Ibu secara pribadi. Gitu. Lembaga membutuhkan itu. Persyarikatan membutuhkan itu, sebab saat ini banyak sekali skema-skema hibah itu yang dikaitkan dengan performa Japfung itu. Yang sudah lektor, jangan berhenti di lektor. Segera dicari kepalanya gitu loh. Kasihan sekali tuh kalau lektor tanpa kepala itu, kemana-mana kita melihatnya itu. Maka saya yakin di bawah Pak Denny, di bawah Prof. Denny ini yang profesor dalam bidang administrasi publik ya, itu saya kira punya kiat-kiat jitu untuk membawa. Tadi sudah ada datanya 70-an yang lektor Pak ya, 60-an atau berapa, itu tinggal didorong. Baru saja beredar kan edaran terbaru dari kementerian bahwa sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Yang ketiga, seorang pemimpin, seorang dosen itu harus lapang dada, luas pandangan, dan pergaulan berdasarkan Islam wasatiyat dengan prinsip moderasi. Jadi kalau dosen kok cepat marah, kalau pimpinan kok pandangannya miopik, ya, tidak bisa melihat masalah secara komprehensif. Nah, ini berarti bertentangan dengan prinsip itu tadi dalam ini, karena ini sebenarnya saya menjabarkan dari kepribadian Muhammadiyah itu. Luas pandangan dan pergaulan kita itu tanpa sekat. Tadi Pak Rektor juga cerita bagaimana memanfaatkan orang yang mungkin sebenarnya secara politik mungkin berseberangan dengan kita. Tapi kita tetap membangun silaturahim. Dari hubungan silaturahim yang baik itu alhamdulillah keluar mobil bis sekolah itu.
Ketika itu memang bermanfaat untuk membesarkan kita dan kita yakin jalan kita itu benar, maka kolaborasi dengan siapapun itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang penting kita masih menjaga identitas kita. Yang keempat Bapak Ibu, berilmu amaliyah, beramal ilmiah dengan penuh keikhlasan. Saya masih ingat ilmu amaliyah, amal ilmiah itu menjadi tagline-nya dulu teman-teman atau kita ketika masih di IMM kan ya. Artinya apa? Bahwa seorang dosen, seorang pemimpin itu ilmu yang dimiliki harus diamalkan. Sekecil apapun. Al ilmu bila amalin, ini kalau saya menyetir dari mahfudzat yang sering dibaca Pak Ketua Panitia tadi ya. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Maka buah ilmu itu adalah ya amal kita itu. Kemudian amal kita itu harus ilmiah. Amal baik terutama dalam mengelola aum ini itu harus ilmiah. Keputusannya menggunakan data yang akurat. Sehingga database policy itu yang kemudian dikembangkan. Ketika kita ingin buka prodi, itu tidak hanya menggunakan aspek keinginan dan mimpi, tapi kemudian disurvei, kira-kira memang butuh prodi enggak sih masyarakat kita ini, potensi masyarakat kita itu apa toh, sehingga butuh prodi apa yang dikembangkan. Ya. Melalui amal ilmiah ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu, karena ini sering terbalik, kita itu sering membenarkan kebiasaan. Harusnya kita balik. Tapi mari kebenaran itu kita biasakan. Kebenaran yang berbasis ilmu, berbasis sains. Dan dikunci dengan penuh keikhlasan tadi. Kalau kita ikhlas, itu gak perlu teriak-teriak saya ikhlas itu. Tapi keikhlasan itu akan tampak dari buahnya. Saya yakin pendiri tadi diceritakan bagaimana Profesor Yunus tadi ya ketika mendirikan ini. Jadi buah keikhlasannya ya tampak ketika kemudian saat ini tumbuh gedung yang semakin megah, tertata rapi, mahasiswa semakin banyak, kepercayaan umat semakin besar. Itu kalau tidak dari keikhlasan para founding fathers, sulit itu. Siapa yang bisa membayangkan Kiai Dahlan itu akan bisa mengembangkan pergerakan yang memiliki ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, ratusan universitas, perguruan tinggi dan seterusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, kita harus senantiasa taat pada regulasi. Baik itu regulasi PTM kita di UMU, regulasi kebijakan persyarikatan, regulasi hukum dan undang-undang, serta norma kehidupan yang berlaku di negara kita ini. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah itu tidak pernah terlibat menjadi sebuah atau terlibat dalam gerakan-gerakan dalam kutip makar. Sebab Muhammadiyah yakin bahwa semuanya itu akan sukses kalau dilakukan menurut regulasi-regulasi yang sesuai. PTM-PTM yang kita berdiri itu tidak ada yang hanya bermodalkan SK semata. Semuanya kita kawal dari bawah. Kita ikuti proses divisitasi. Bahwa di tempat lain kok ada perguruan tinggi yang main sulap, tiba-tiba ada SK, biarkan saja. Insya Allah hukum alam yang akan menjawabnya itu. Tanpa proses, tanpa berdarah-darah, memang gampang mengelola sebuah lembaga, kan seperti itu aja. Yang keenam Bapak Ibu, mari kita seorang pemimpin, seorang dosen itu harus senantiasa berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang tidak mudah, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar tapi tanpa menimbulkan kegaduhan. Ini yang sulit saya kira. Prof. Haidar sebagai Pak Ketum itu ya sering sekali
menyampaikan ketidaksetujuannya dengan kebijakan-kebijakan negara. Tapi beliau sampaikan secara santun agar kemudian tidak dipelintir, kemudian tidak menjadi kegaduhan baru, tapi substansinya tidak ketemu. Persis seperti almarhum Pak AR itu dulu. Bapak Ibu masih ingat dulu ada SD-SB ya? Ya, lotre itu yang untuk olahraga itu ya. Itu demo di mana-mana. Tapi ternyata salah satu kiat yang kemudian meluluhkan penguasa Orde Baru waktu itu adalah Pak AR cuma berkirim surat. Pakai lobby-lobby yang seperti itu dan ternyata cukup efektif. Nahi mungkarnya. Bagaimana kita bernahi mungkar tapi tidak mengumbar borok kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan kebijakan Pak Rektor, saya kira Pak Rektor akan dengan senang hati untuk didatangi langsung. Ya enggak Pak Rektor? Datang langsung, bicara baik-baik daripada kemudian langsung mengumbar di luar. Nah ini ada tren yang enggak tahu mungkin apakah karena terbawa oleh era keterbukaan medsos dan sebagainya ya. Sering sekali kemudian kohesivitas kita itu terganggu karena kemudian atas nama kebebasan yaitu menyampaikan ide-ide di luar tanpa klarifikasi dulu secara internal. Yang ketujuh Bapak Ibu, mari sebagai seorang dosen, seorang pemimpin harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebajikan melalui prestasi catur dharma dan menjadi teladan. Saya kira capaian-capaian tadi itu kalau nanti kemudian ditulis menjadi buku sejarah umum itu bukan untuk kepentingan mengkultuskan individu, tidak. Tapi itu adalah bagian dari, saya sering sampaikan, itu adalah bagian dari tahaduf binikmah. Itu adalah bagian dari usaha kita untuk melakukan muhasabah bahwa kita sudah berjalan sekian panjang. Dan tulisan itu yang nanti akan diakses oleh generasi-generasi muda setelah kita. Di UMY itu sampai sekarang juga sudah ada bukunya, sejarah panjang UMY itu. Dan dosen-dosen baru, teknik-teknik baru yang bergabung itu ya diberitahu. Sebab kalau tidak tahu sejarah itu sering sekali kemudian orang itu hanya melihat wujudnya saat ini ketika sudah jadi. Yang maaf-maaf seringkali kemudian itu mengganggu keikhlasan. Saya katakan, saya sering sampaikan bahwa kalau orientasi kita beramal di AUM ini, di PTM ini semata-mata demi uang, maka saat ini juga saya sampaikan di luar sana, di luar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah tersedia ruang-ruang yang lebih besar jika yang kita inginkan itu adalah material dan uang. Jika kita beraktivitas di UMU ini semata-mata untuk mencari ketenaran, maka saya katakan sejak sekarang juga di luar sana lebih menjanjikan ruang-ruang untuk kita menjadi tenar. Tapi kalau yang kita cari adalah keberkahan, yang kita cari adalah keseimbangan antara material spiritual, maka insya Allah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah termasuk UMU ini menjadi tempat yang tepat. Dan fastabiqul khairat tadi, berlomba-lomba dalam catur dharma. Maka di grup PTMA Bersinar itu selalu antar pimpinan itu senantiasa mengupload prestasinya masing-masing. Ya kemarin baru saja UMY upload ya, mungkin sudah Bapak Ibu lihat itu yang viral itu. UMY diserbu 1.400-an mahasiswa asing ya. Dan alhamdulillah UMU ikut viral juga kan. Ya. Nah, itu wujud bagaimana sebenarnya masyarakat itu sudah melihat potensi UMU untuk bisa menjadi destinasi bagi mahasiswa-mahasiswa asing tadi itu. Yang kedelapan Bapak Ibu, seorang dosen, seorang pimpinan, mari senantiasa berkomunikasi asertif dan menjadi pendengar yang baik. Seringkali ide-ide kita itu gagal kita sampaikan hanya karena
tidak tepat cara menyampaikannya. Tidak tepat itu bisa dari aspek intonasinya, tidak tepat itu bisa aspek dari segi timingnya, tidak tepat itu bisa dari aspek karena mungkin moodnya yang akan menerima sedang terganggu. Jadi berkomunikasi asertif. Dulu dalam leadership training saya kira Pak Rektor, Pak WR ya, yang sudah ikut leadership training itu sudah diajari ya, sudah belajar bersama kita ya, apa tuh bedanya manajer dan leader ya. Kalau leader itu tidak pernah kerjakan, tidak seperti itu, tapi yuk kita kerjakan sama-sama. Itu hanya contoh bahasa saja. Dan kemudian menjadi pendengar yang baik. Yang namanya seorang pemimpin ya, itu memang telinganya harus lebar. Kemudian hatinya juga harus tebal. Sebab apa? Kalau kita menjadi pemimpin itu hanya ingin disanjung, ini pemimpin pada level apapun loh. Dari tingkat prodi sampai kemudian lembaga. Kalau hanya ingin disanjung dan menyenangkan orang, maka kita menjadi penjual es krim itu jauh lebih menyenangkan orang lain. Seorang pemimpin itu biasanya ada resiko-resiko yang kemudian ide bagusnya tidak bisa diterima secara langsung oleh stakeholder. Maka tugas kita adalah bagaimana mengkomunikasikan secara asertif dan mendengarkan dari berbagai pihak tadi itu. Yang ke-9 Bapak Ibu, nah ini tentang pentingnya kolaboratif. Jadi seorang dosen, seorang pimpinan harus senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak dalam kemaslahatan. Ingat, kerjasamanya dalam kemaslahatan dan memajukan peradaban secara profesional. Tadi Bapak Ibu yang mungkin kenaikan pangkatnya itu terganggu karena karya tulis dan publikasi, maka mari kita buat publikasi bersama, joint publication. Dan itu nilainya lebih bermanfaat kepada lembaga-lembaga lain. Saat ini Majelis Dikti Litbang kan juga punya program hibah risetmu itu. Itu sebenarnya menghubungkan antara peneliti-peneliti antar dosen perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita dorong agar mereka melakukan riset bersama dan publikasi bersama. Kalau artikel itu tembus ke Scopus, yang akan tercatat di Scopus tidak hanya satu orang. Kalau itu ada anggotanya ada 3-4, maka keempat-empatnya sudah langsung terekod di situ. Nanti gantian. Yang tadinya penulis utama dosen A, dosen B gantian seperti itu. Insya Allah nanti Japung itu bisa kok kita kelola dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang ke-10, mari sebagai seorang dosen, sebagai seorang pemimpin kita senantiasa bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, adil ini sangat gampang untuk diucapkan, tapi untuk implementasinya butuh effort, butuh tenaga, butuh rasa yang kuat, saya kira itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu 10 karakter dosen dan pimpinan yang berkemajuan. Dan Bapak Ibu kalau masih ingat surat Al-Asr ya, surat Al-Asr itu dalam sejarahnya diajarkan Kiai Dahlan sebenarnya jauh lebih lama dibandingkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diajarkan Kiai Dahlan kepada murid-muridnya itu sekitar waktu 3-4 bulan, Al-Asr itu sampai 7 bulan. Dulu zaman saya di SD Muhammadiyah itu kalau mau pulang yang dibaca Wal Asri. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, Wal Asri. Setelah kita renungkan ternyata memang surat Al-Asr itu sangat mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip mengelola amal usaha Muhammadiyah, perpaduan antara keimanan dan profesionalitas. Nah, saya tidak akan menerjemahkan Al-Asr, tapi saya ingin menyadur ide Al-Asr itu pada konteks pengelola dan dosen BTM. Sehingga itu saya sadur menjadi begini. Demi masa, sesungguhnya para pimpinan, para dosen, para karyawan PTM itu berada dalam kerugian. Kita kan termasuk orang yang beriman kan? Nah, pimpinan, dosen, karyawan, PTM, pimpinan Majelis Dikti,
pimpinan Persyarikatan berada dalam kerugian. Kecuali mereka-mereka yang meyakini pada nilai-nilai dasar al-Islam dan kemuhammadiyan. Meyakini pada visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Yang kedua, kecuali mereka yang menjadikan PTM sebagai ladang amal soleh yang dikelola dengan penuh tanggung jawab, yang terorganisir, sistemik, dan pelayanan prima. Kecuali yang ketiga, mereka yang senantiasa menegakkan kebenaran di PTMA dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik, taat aturan, transparan, akuntabel, serta berdasarkan data yang valid berbasis ilmu dan teknologi. Serta yang keempat, mereka yang senantiasa bersabar dalam mengelola PTMA secara istiqomah, fokus, ikhlas, profesional, kompak, dan harmonis. Yang terakhir, saya ingin menyetir syair dari Muhammad Iqbal, bapak pendiri Pakistan itu ya. Karena tadi saya awali dengan fa'aina tadhabun atau ainal mafar, kita mau kemana ini setelah 21 tahun. 21 tahun itu kan usia yang memasuki meninggalkan remaja menuju dewasa awal ya. Ketika kita sudah dewasa awal, semoga kita sudah bisa mencerna dan mengamalkan 10 karakter tadi itu untuk kemajuan kita. Nah, di tengah perubahan yang terus terjadi, Muhammad Iqbal pernah menyampaikan pesannya dalam syair yang dia tulis. Tidak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang gerak, merekalah yang maju ke muka. Mereka yang menunda sejenak sekalipun pasti tergilas. Karena itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi, dosen-dosen, pimpinan, pengelola perguruan tinggi Muhammadiyah yang senantiasa maju bergerak untuk meningkatkan prestasi dan memajukan Muhammadiyah, memajukan Islam melalui perguruan tinggi Muhammadiyah ini melalui UMU. Sekali lagi, selamat milad ke-21 UMU. Semoga kita senantiasa berada dalam jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini, ada sepatah kata dari istri almarhum Bapak Profesor Dr. Yunus Namsa kepada Ibu Hajah. Dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak yang mewakili pimpinan pusat, Bapak Dr. Ahmad Mustaqim. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan seluruh sivitas akademika Universitas Maluku Utara. Saya tidak sebutkan satu persatu
Karena kalau saya sebutkan satu persatu yang lain terlewat akan kurang hati. Semuanya saya muliakan dan saya hormati. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat karunia-Nya, nikmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, umur dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan di tempat yang sangat luar biasa. Inilah merupakan nikmat dari Allah. Saya selama terlihat Pak Kasman. Hari ini, momen ini, saya bisa melihat wajah Pak Kasman. Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang kami tidak mampu sebutkan satu persatu, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Hanya puji dan syukur selalu kami panjatkan kepadamu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, ahlul bait, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut setia beliau. Semoga kita, anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat menjadi umat beliau istiqamah, dan insyaallah di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Para hadirin yang saya hormati, sebenarnya terus terang saya tidak diberikan dalam susunan acara, saya tidak ada sambutan atau sekap kursi atau apa. Saya minta karena saya ikuti acara dari mulai pertama sampai tadi. Sudahlah, kalau yang pimpinan pusat tadi kan tidak tahu masalah ke dalam intern. Saya ikuti dari awal sampai tadi. Kita lupa ya di momen yang seperti ini, refleksi ya Universitas Muhammadiyah yang sudah berumur 21 tahun dengan semua tetek bengek, semua apa yang tadi sudah disampaikan, kita harus ingat apa yang dicapai oleh Bapak Rektor pertama sampai Rektor keempat. Pembangunan yang didirikan yang kita lihat begini megah. Tapi kalau tidak ada tanah yang disiapkan, pembangunan itu tidak akan jadi. Maka saya minta supaya para seluruh sivitas akademika, mari kita harus mengenal siapa yang punya tanah ini. Ya, siapa yang punya tanah ini? Tanah ini, aset tadi yang dipaparkan oleh Bapak Rektor tadi 90 sekian miliar. Tanah ini kalau kita rupiahkan, tanah yang ada di sekitar Gambesi ini sudah 1 meter persegi itu nilainya 1 juta. Tanah yang begini besar, mungkin aset pembangunan ini setengah harga daripada harga yang tadi disampaikan. Beliau yang punya tanah ini tidak membebani atau tidak menyuruh kita dari Universitas Muhammadiyah waktu itu didirikan dan Yayasan Muhammadiyah untuk mengeluarkan 1 sen rupiah. Semua diberikan karena lillahi ta'ala. Beliau itu siapa? Almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Halil. Oleh karena itu di tempat ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita mengenang, kita sekedar membalas budi beliau. Beliau tidak membutuhkan lagi apa-apa. Sekarang semuanya, dari yang punya tanah, pendiri ini, dan semua orang yang menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah di Maluku Utara yang sudah meninggalkan dunia ini, sudah wafat, mari saya mengajak kita semua menundukkan kepala sejenak, dengan ikhlas dan tulus. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada beliau-beliau, semoga beliau-beliau semua yang sudah mendahului kita mendapatkan kelapangan kubur, cahaya kubur, dan semoga Allah tempatkan beliau-beliau semua di tempat yang layak di sisinya. Amin. Al-Fatihah.
Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang kedua, ini saya berdiri di sini, saya sebagai orang tua, saya hanya titipkan nasihat satu saja bagi seluruh sivitas akademika Universitas Maluku Utara. Tanamkan dalam diri rasa memiliki. Rasa memiliki. Kalau rasa memiliki itu dalam diri kita, maka insya Allah pasti akan semua yang disampaikan oleh dari Bapak pimpinan pusat tadi, 10 item tadi, insya Allah pasti akan tercapai, insya Allah. Rasa memiliki, sesuatu yang kita miliki, pasti kita akan jaga dan kita akan rawat dengan penuh keikhlasan. Ya, maka mari, hanya satu nasihat yang saya titipkan kepada semua sivitas akademika ini, mudah-mudahan rasa memiliki Universitas Muhammadiyah Maluku Utara semoga insya Allah ke depan lebih jaya dan insya Allah banyak mendapat dukungan dari masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat akan dia lebih tambah besar. Amin, 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 ya rabbal alamin. Itulah dari saya, lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, turut hadir di tengah-tengah kita para tokoh pendiri dan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan dalam kesempatan ini pula, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara akan menyerahkan cenderamata kepada para tokoh pendiri dan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan dalam penyerahan cenderamata ini kami awali dengan para tokoh pendiri Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Untuk itu kepada Bapak Dr. Herman Usman MSI, Bapak Dr. Darsis Huma SHMH, Bapak Agus Salim Bujang MA, dan Bapak Junaidi Ishak SEMSI, kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan dan kami mohon kesediaan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk menyerahkan cenderamata kepada para tokoh pendiri umum. Kami persilahkan. Sekedar info, Pak Agus Salim dan Pak Darsis berhalangan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diberikan kepada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Yang pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Kasman Haji Ahmad. Maaf. Yang pertama kami persilakan kepada keluarga almarhum Bapak Profesor Bapak Yunus Namsa. Kami persilakan kepada Ibu Hajah. Yang kedua Bapak Dr. Kasman Haji Ahmad. Dan yang ketiga kepada Bapak Dr. Andes Ishak Jamaluddin MPD, kami persilahkan mengambil tempat di depan dan kami mohon kesediaan Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Ahmad Mutakin untuk menyerahkan cenderamata kepada para mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu kembali ke tempat. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, kebahagiaan adalah cara bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan dengan suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, untuk mewujudkan rasa syukur, Umu Berbagi akan memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat warga setempat yang berdomisili di sekitar kampus Umu. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan nantinya namanya satu persatu, kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama, Ibu Bongso. Kami persilahkan. Selanjutnya, Kena Ahmad, Julfani Bangun, Umi Anwar, Rahayu Sabtu, Mahani Arsad, Jawi Arif, Sarnawiyah Salim, Rusli Atraja Muda, dan Asian Salama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Rektor Umu untuk menyerahkan paket sembako kepada para penerima. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Dan untuk ketahuan para undangan sekalian, paket sembako yang diberikan kepada warga ini ada disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Kepada para undangan sekalian kami berikan aplaus kepada para sponsor kami. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat perwakilan dari Bank BSI untuk menyerahkan paket. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala BSI untuk menyerahkan paket sembako. Ini dia sponsor utama pemberian paket sembako kepada warga yang berdomisili di sekitar kampus Umu. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan perwakilan dari Bank Mandiri untuk menyerahkan paket kepada para warga yang berhak menerima. Dan untuk ketahuan para undangan sekalian, Bank Mandiri mensponsori kaos yang kita gunakan kemarin pada saat jalan santai. Dan juga Umu Mart mensponsori paket sembako. Terima kasih kepada Bapak dan kepada Bapak Ibu kami persilahkan kembali ke tempat.